tujuan kita itu menjadi orang muslih wa muslihah. Tahu apa ndak muslih atau muslihah, Bu? Ibu tahu muslihah? Ibu muslihah tahu? Yang jualan di depan situ. Tuh, Bu muslihah. Ma farqu baina sholihah wa muslihah? Apa bedanya orang yang sholihah sama muslihah? Kalau sholihah itu al khairu li nafsih, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri, itu orang yang sholihah. Ya, punya kebaikan untuk dirinya sendiri wae, itu sholihah. Pokoknya orang sholihah itu mesti banyak disukai oleh orang, banyak kawannya, banyak yang seneng, banyak yang suka, banyak yang cinta, itu sholihah, Bu. Karena kebaikannya untuk dirinya sendiri. Contoh, kalau ada pengajian, yang penting datang pengajian, itu namanya sholihah. Waktunya ada takziah, ya datang takziah, itu sholihah. Waktunya ada infak, ya infak, itu sholihah. Waktunya sholat, ya sholat, itu sholihah. Waktunya nanti Ramadan puasa, ya puasa, itu sholihah. Mudah apa mudah jadi sholihah, Bu? Mudah. Tapi kalau muslihah al khairu li nafsih wa li ghairih, kebaikannya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Inilah tujuan kita hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ketika masih hidup di dunia ini yang bermanfaat baik untuk orang lain. Maka tujuan kita hidup di dunia ini bermasyarakat, bertetangga, bergaul, bermuamalah, itu untuk jadi muslihah. Kalau bapak-bapak muslih, ibu-ibu muslihah. Al khairu li nafsih wa li ghairih, kebaikannya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dirinya sendiri ya kebaikan baiknya, orang lain juga kebaikan baiknya, itu muslihah. Kalau tadi sholihah itu ada jadwal pengajian, yang penting datang, itu sholihah. Tapi kalau muslihah ada jadwal pengajian, dia datang ke pengajian, dia mengingatkan orang lain untuk datang ke pengajian, dia mengajak orang lain untuk datang ke pengajian, itu namanya muslihah. Resikonya kalau jadi orang sholihah tadi, Bu, semuanya hampir seneng karena tidak pernah ngurusin orang lain. Betul apa betul? Tapi kalau sudah, ayo Bu datang ke pengajian, ayo Bu sekarang jadwalnya ngaji, sudah meningkat derajatnya dari sholihah menjadi muslihah, yang tadinya suka mulai tidak suka. Kamu ini ngatur-ngatur aku, nak ngajak pengajian terus, aku ini sibuk, banyak gawe, diajak-ajak terus pengajian. Mulai ada yang gak suka karena ngurusin orang lain. Ngurusin orang lain itu bukan ganggu orang lain, tapi mengingatkan orang lain agar taat kepada Allah, agar sama-sama berbuat baik. Itu muslihah. Mulai itu banyak orang gak suka, mulai itu banyak orang gak seneng karena ngajak orang lain. Bu, kalau kayak gitu salah, bacanya itu salah, itu seharusnya bacanya matobi'i panjang, 2 harokat, 2 ketukan. Kalau dibaca pendek itu salah.
itu namanya muslihah. Diingatkan yang benar tuh kayak gini Bu. Oh Bu, kalau infak tuh yang benar, jangan yang jelek-jelek Bu. Kalau infak itu yang bagus-bagus, jangan yang buruk-buruk dikasihkan ke orang lain. Kita wae dak galak, makanya dikasihkan ke orang lain. Nah itu ngingetkan, itu sudah mulai jadi muslihah. Ngingetin orang lain ke hal yang baik. Mulai ada orang tak suka diingetin. Betul apa betul? Tuh resiko jadi orang yang meningkat derajatnya di sisi Allah. Pak, bukan kayak gitu yang benar. Bapak tuh salah kalau ke sana, yang benar tuh ke sini. Ibu tuh salah kalau melangkahnya ke sana, ibu melangkahnya ke sini. Nah yang benar, ayo ikut aku, ini loh yang benar. Mulai orang tidak suka, mulai orang itu tidak suka karena kita sudah mulai menebar kebaikan. Kalau yang tadi cuek, yang penting aku datang ke pengajian, yang penting aku ikut ngaji, yang penting aku sholat, yang penting ada kotak infak ya aku isi, gak peduli yang lain. Itu banyak yang suka. Tapi kalau sudah mengingatkan, Bu, yang baik ini loh, itu tuh salah, itu tuh kurang baik, mulai ada yang tidak suka. Betul apa betul? Tapi tujuan kita ke situ, tidak cuma jadi muslihah, tapi tidak cuma jadi solihah, tapi jadi muslihah. Lah Kanjeng Nabi juga gitu Bu, baginda Rasul itu dulu ketika belum diangkat sebagai nabi di usia 40 tahun di Arab sana, di kota Mekah, semuanya suka sama yang namanya Muhammad. Semuanya itu cinta sama yang namanya Muhammad. Semuanya itu senang sama yang namanya Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad yang tadinya solih menjadi muslih pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menjadi nabi, diutus kenabiannya, menjadi rasul, mulai menebar kebaikan, ngingetin orang lain. Pak, salah kamu ini kalau nyembah patung, itu berhala, itu bukan Tuhan, itu keliru. Dibenci apa disayang Bu Nabi Muhammad? Dibenci. Ngingetin orang lain, Pak salah, itu musyrik, Tuhan kita itu Allah, yang nyiptain kita itu Allah, yang patut disembah itu Allah. Itu patung, itu bikinan manusia, itu batu, itu gak bisa disembah, itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukannya tambah disayang, tapi justru semakin dibenci. Bahkan keluarganya, paman-pamannya yang tadinya sayang, yang tadinya cinta sama yang namanya Muhammad, juga ikut membenci. Kawan dagangnya memboikot dagangan Nabi Muhammad, dak galak lagi berdagang sama yang namanya Muhammad, dak galak lagi berdagang sama yang namanya saudagar kaya namanya Siti Khadijah, gak mau. Nah itu mulai dibenci Bu. Kalau sudah jadi muslih ataupun muslihah. Tapi ya derajat kita pengennya jadi orang yang di situ. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini selalu Allah berikan kesabaran, selalu Allah berikan keikhlasan di dalam menebar kebaikan dan mengajak orang lain ke arah yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal